ada pemahaman rohani, dia pernah dapat tabrak dari anjing kah kalau tidak salah atau bagaimana begitu. Pokoknya anjing gigit dia, baru dia jatuh, baru dia tangan pergelangan tangan patah kah atau retak gitu kayak. Tapi Maca jalan baru masih senyum, baru bilang Tuhan baik. So kayak what? Tapi saya mau bilang dulu ya, yang tadi tentang anjing tabrak orang itu adalah anjing serang orang. Oke. Jadi ini bukan berbicara tentang kesembuhan saja gitu semata-mata kayak sembuh secara fisik dan sebagainya, tidak gitu. Tapi sembuh yang dimaksud di sini betul-betul kok bebas dari kesalahan dan dosa dan sebagainya gitu. Itu lebih dari keadaan sembuh dari keadaan fisik, tapi fisik semuanya dan mental gitu. Ya. Kayak gitu, dan dia cuman pengen kopuh hati untuk bersyukur. Putri, kok tahu kan? Kenapa Kayola? Dari waktu saya datang ke sini nih, dia panas picah. Iya kah? Panas sekali, saya tersanggup Ale. Saya tersanggup, makanya saya kayak lemah, letih, lesu dan begitu sudah. Tuh lagi kakak panas. Kakak naik apa kesini? Tadi saya naik motor. Naik motor? Kakak yang bawa? Tidak sih, saya punya adik Catherine. Oh, Catherine yang bawa. Kakak Yola sih, Kakak Yola harus mengucap syukur kakak. Tapi panas Put. Memang kakak panas, tapi kakak bayangkan saja orang-orang di luar sana tuh belum tentu kayak Kakak Yola yang punya motor, dapat bonceng lagi. Dong yang jalan di luar di pinggir-pinggir jalan ini kakak. Pakai motor, panas pica. Memang pasti dong juga mengeluh sih kakak, tapi dong terima saja. Jadi tong harus berbanyak mengucap syukur Kak Yola. Baru Kak Yola tahu ternyata kalau tong mengucap syukur itu adalah tanda dari tong hubungan dengan Tuhan gitu loh Kak. Gitu. Jadi karena saya terlalu mengucap syukur, ya itu mungkin untuk mengingatkan orang gitu toh kakak. Okay. Tidak ada kata terlambat toh dalam Tuhan. Nah, gitu. Oh wow, makanya, itu menarik sekali ya. Makanya itu hari ini tuh akan bahas tentang itu kakak, tentang mengucap syukur sebagai tanda bukti tong hubungan dengan Tuhan gitu kak. Kalau gitu sama-sama kita bilang ke dong ya. Oke teman-teman, sebelum kita diskusi, lepas nafas, tarik nafas, buka mata. Saya Lanti Wirano dan saya Putri Tesalonika Yegrim. Ya, pastinya kamu sudah tahu tadi kita akan bahas tentang bersyukur adalah tanda bukti hubungan kita dengan Tuhan. Jadi, mari sama-sama kita diskusi. Nah, Put, tadi kan kau bilang kalau ternyata orang yang bersyukur itu sebagai tanda atau bukti hubungannya dengan Tuhan. Apakah waktu kau kecil itu hal-hal yang seperti berkaitan dengan agama itu ada dalam kau punya keluarga kah? Kalau dari sepuh masa kecil sih Kayola ada kayak begitu. Macam kayak perlu sekali begitu. Sabar, ini tentang mengucap syukur toh. Tapi ya udah mengucap syukur atau hal-hal agama yang atau biasa kau belajar dari kecil gitu. Mungkin contohnya kayak lebih ke arah peraturan-peraturan gitu kakak, macam peraturan-peraturan kok akan dianggap lebih baik oleh kok orang tua oleh sapu orang tua, mungkin sapu bapak untuk pergi gereja gitu atau pergi ke ibadah kayak begitu. Cuma kan orang tua ini ada dua tuh. Kalau bapak sih lebih spesifik ke arah harus betul-betul pergi ke ibadah baru itu kok taat begitu toh. Tapi kalau mama itu lebih ke arah kok menghidupi firman itu. Lebih ke arah selama kau melakukan firman itu baru kayak gitu Kayola. Terus tentang ucapan syukur sebagai hal yang agamawi. Gitu kan Kayola maksudnya. Jadi kan biasanya sih yang saya coba, ya kita semua dari kecil itu pasti dibiasakan untuk bilang, nak, pokoknya kalau ada apa-apa yang kau terima dari orang jangan lupa bilang makasih ya gitu. Makasih lagi. Terus ya akhirnya kan itu jadi kebiasaan gitu. Dan kok pikir tidak kalau ternyata tuh
saking sudah biasa bilang makasih ya kayak gitu kan. Terus itu jadi kebiasaan juga seperti kayak hanya sekedar ucapan untuk bilang ke Tuhan, Tuhan makasih ya gitu toh. Oh gitu. Jadi kayak meresapi itu dengan baik. Ya bilang makasih itu bagus sekali tuh, bagus sekali dan itu terasa salah gitu. Tapi kayak kok sudah betul nggak sih? Maksudnya bilang itu ke Tuhan dengan kesungguhan hatimu gitu, dengan ungkapan gitu syukur hatimu ke Tuhan gitu, kayak Tuhan saya makasih sekali ya karena kau so baik sekali dalam saya punya hidup gitu. Maksudnya aku rasa itu nggak sih gitu? Maksudnya kayak dari mungkin tidak sih. Saya punya satu hal yang agak mirip dengan itu. Kayak kalau kau kasih persembahan ke di gereja gitu dengan mungkin berapa banyak gitu kok kasih itu kayak dulu sih sempat jadi waktu saya kecil itu kayak kalau kok kasih seberapa besar yang kau punya ke situ tuh itu kayak bentuk kok pengucapan syukur, jadi orang lebih fokus ke arah seberapa besar kok kasih ke gereja gitu. Itu sih kayak lah yang pernah saya alami di mungkin bukan ke orang tua tapi lebih ke arah komunitas yang saya pernah ada di situ. Dan itu saya masih jadi anak kecil remaja kayak gitu kayak. Betul, ya betul sekali. Maksudnya saya cuman pengen kayak ini seperti evaluasi kita punya diri gitu. Apa karena sudah terbiasa bilang terima kasih gitu kan? Jadi kayak bilang ke Tuhan juga itu hanya sekedar ungkapan tapi dari hati begitu. Jadi kayak itu kok perlu evaluasi dalam kita punya diri masing-masing gitu. Jangan sampai hanya sekedar kata-kata makasih, tapi dari hati itu terada sama sekali nothing begitu tuh, kosong gitu. Terada feel-nya. Nah selanjutnya ini lagi, kira-kira apa sih dong bilang tanda-tanda keberhasilan seseorang dalam kerajinan agama itu menurut kok apa? Salah satunya yang tadi mungkin macam kayak kok kasih kolekte yang besar, macam persembahan yang besar begitu. Jadi itu dinilai dari ya secara mata dunia begitu. Jadi dari jumlahnya bisa melihat seseorang itu rohani begitu. Kayak gitu. Atau mungkin karena kau punya suatu title yang title atau nama atau sebutan yang mungkin orang-orang di situ, atau kok seorang pendoa lah gitu. Karena sempat dulu pernah waktu saya kecil ada satu orang sapu maji teman tuh yang dia pernah bilang begini, iya Bu, saya tuh loh mendoakan orang ini, orangnya tuh langsung sembuh dari penyakit itu. Di situ kalau saya sebagai anak kecil itu jadinya ini kan anak kecil ya yang sama sekali belum ada pengetahuan apa-apa gitu toh tentang Tuhan lebih dalam gitu. Mungkin sudah tahu Tuhan Yesus gitu. Tapi kan jadinya di situ saya kayak wah, tante itu hebat apa, dia sakti sekali kayak gitu. Jadi sebenarnya ini bukan tentang Yesusnya, tetapi tentang si tante ini ada buat sesuatu nih. Padahal di balik tante itu sebenarnya kuasa Yesus yang bekerja. Iya, betul sekali. Jadinya saya salah paham gitu kalau itu sebenarnya Yesus yang harus dimuliakan. Betul gitu, sih. Jadinya si gitu. tante itu yang dimuliakan. Ketaatan itu mungkin karena itu kali ya. Kalau di saya punya kehidupan ya itu waktu kecil karena kok kuat doa, aku mendoakan orang langsung kayak wow kayak gitu. Betul itu sih. Salah satu contoh. Betul. Kalau kakak? Kalau saya sih memang dari kecil itu memang orang tua ya ngelihat kayak kok itu orang yang rajin secara rohani itu ya memang gitu kayak trabolos sekolah minggu gitu. Karena satu tipe orang yang sapu mama tuh sangat apa ya, mama tuh sangat kuat sekali dengan agama sampai saya tidak pernah absen dari sekolah minggu. Pernah saya coba satu kali untuk absen kayak gitu karena saya punya teman, saya punya sepupu rumah itu sampai saya dapat marah begitu kan. Kalau sapu mama nonton ini pasti saya tertahu dia ingat atau tidak, tapi sapu mama orang yang sangat-sangat tekun dan taat begitu. Nah, saya pikir kalau sekarang sudah beranjak dewasa gitu ya, keberhasilan seseorang dalam kerohanian adalah ketika dia sudah menghasilkan buah rohani. Ini kembali rohani. Lagi sebenarnya masih nyambung sekali gitu dengan yang kemarin-kemarin tentang buah rohani gitu. Kau terima Yesus dan kau menghasilkan buah buah rohani itu. Betul, buah rohani. Bisa lihat buah rohani itu di Galatia gitu. Gitu Oke. Jadi sebenarnya setiap orang percaya di dalam Tuhan punya ciri khas ya. Ya betul sekali. Ciri khas yang Putri pikir adalah ciri khas sebagai orang percaya adalah. Kalau saya, iya. Kalau saya sih saya bisa
Saya bisa rasa orang itu ada Yesus kalau dia ada kerendahan hatian. Kerendahan hati. Gitu. Berarti ini masuk lagi ke buahnya ya. Dari gitu. hasil dari waktu kau terima Yesus gitu ya. Oke. Betul. Karena kebanyakan yang kayak tadi saya bilangnya dari contoh sekecil aja saya lihat itu macam kayak lebih ke arah tante itu dibandingkan orangnya gitu. Nah sama kayak saya ketemu dengan waktu dewasa ini bertemu dengan teman-teman atau orang tua rohani yang kayak dong punya vibes atau sesuatu dalam dong diri itu kayak yang bukan promosi tentang dorang tapi promosi tentang sesuatu yang lebih besar dari dong yaitu Tuhan Yesus gitu. Kayak mungkin saya habiskan waktu dengan Kayola dan saya lihatnya itu bukan kakak kasih tunjuk tentang mimi sasa gitu tapi tentang Yesus gitu. Jadi kayak itu jadi berkat buat saya gitu bahwa saya kuat bukan karena Kayola tapi karena Tuhan Yesus yang ada di Kayola. Nice. Nah gitu. Oke Kayola. Iya Putri. Dan teman-teman yang dengar. Ya. Nah saya mau tanya nih. Nah menurut kakak apa arti kata-kata dari ayat 6 yang bicara tentang hidupmu tetap di dalam Dia? Oh ya, sebelumnya saya kayaknya harus baca ayatnya karena teman-teman di luar sana belum dengar ya ayat ini gitu. Betul. Di sini teman-teman saya mau baca dari versi Melayu Papua ya guys. Oke. Jadi tadi kan kita bahas tentang bersyukur adalah bukti hubungan kita dengan Yesus gitu. Dan itu diambil dari Kolose 2 ayat 6 dan 7 ya. Yep. Nah, di sini kan pertanyaannya kata-kata dari ayat 6 hidupmu tetap di dalam Dia ini maksudnya apa gitu. Nah, firman Tuhan bilang begini. Saudara-saudara, kamu su terima Kristus Yesus untuk jadi kamu Tuhan begitu. Nah, Putri tahu tidak kalau ternyata firman ini nih betul-betul sangat-sangat deep sekali gitu, deep sekali. Jadi ini berbicara nyambung lagi dengan pertanyaan tadi tentang buah gitu. Jadi kalau kau belum lihat buah rohani, mungkin akarnya bukan di dalam Yesus. Ini betul-betul harus digarisbawahi. Kalau kau lihat seseorang yang jago pelayanan dan dia tidak menghasilkan buah rohani, kemungkinan akarnya bukan di dalam Yesus. Wow. Gitu. Itu evaluasi juga bagi Sasi. Gitu. Kalau saya tidak menghasilkan itu, perlu dipertanyakan. Ini akarnya seperti apa gitu. Karena kan kalau akar baik ya, akar itu kan di dalam tanah dan orang-orang tidak bisa melihat. Ada sih pohon yang kelihatan akar-akar di atas doang, tapi kan kayak terasa sepenuhnya bisa lihat gitu. Yang sepenuhnya sekali itu di dalam tanahnya gitu. Sedangkan kita nggak bisa lihat bagaimana proses akar itu kuat. Nah, proses akar itu kuat bagaimana kita nggak tahu, tapi kita bisa lihat dari pohon yang subur tinggi dengan ranting-rantingnya ya kan seperti itu. Jadi ini bukan berbicara tentang kayak oke, kau sudah dibaptis di gereja dan sebagainya gitu. Tetapi hidup di dalam Dia, tetap di dalam Dia, ini bukan berbicara juga soal agama dan lain sebagainya gitu. Tetapi ini berbicara tentang bagaimana kau diikat dengan Yesus gitu. Jadi ini evaluasi lagi, apakah saya sudah terikat dengan Yesus atau saya terikat dengan dunia? Karena ini berbicara kok tetap di dalam Dia, tetap di dalam Dia. Nah, di sini kalau saya coba gali lagi ya, gitu kan, saya coba gali lagi gitu untuk dari setiap ayat tadi, teman-teman saya sudah baca itu di ayat 6 gitu kan, dan di situ kalau dalam terjemahan yang lain, kalau dalam terjemahan Melayu Papua kan di situ dia bilang firman Tuhan bilang saudara-saudara kamu sudah terima Kristus Yesus untuk jadi kamu Tuhan. Nah kalau ada di terjemahan lain dia bilang terjemahan baru, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah kata hendaklah ini dia punya maksud itu kau harus melakukan dan kau harus mengikuti dan kau harus hidupi. Jadi betul-betul sebuah perintah. Iya, sebuah perintah yang kau harus jalankan. Dan jadi waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memang betul-betul harus diikat. Betul-betul diikat gitu. Dan seharusnya kita sebagai manusia itu tidak boleh melepaskan ikatan itu ya, gitu. Tapi maksud di sini tetap di dalam Dia adalah kita terikat dengan Dia, gitu. Putri bagaimana pikir soal itu? Saya pikir itu jadi ingat Yohanes pasal 15 yang Yesus ada bicara tentang pokok anggur yang benar. Itu kan dia bilang di ayat 5,
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Jadi sangat ini terhubung sekali ya. Betul. Sekali dia bilang memang di dalam dia ya di dalam dia. Entah kenapa pas Kak Yola tadi bicara tentang ikat-ikat ini, saya jadi kayak Tuhan tuh berbicara. Saya lihat tuh kayak tong pakai payung. Kalau tong pakai payung hujan nih, baru tong pakai payung. Kalau kau tetap di bawah payung itu, kau akan terlindungi gitu. Tapi kalau kau kasih lepas payung itu, kau akan basah dan kau akan sakit gitu. Jadi macam seolah-olah jangan pernah kasih biar payung itu pergi, lepas payung itu dari koi. Karena dia yang melindungi kau, kayak kau harus di dalam payung itu. Betul. Gitu. Ya betul. Itu saja yang mungkin sama. Dan kata tetap itu bukan berbicara soal cuman hari ini atau cuman besok saja atau 1 minggu ini, tidak Put. Tapi itu selama-lamanya, karena tetap di sini setiap detik, setiap apapun itu harus tetap boleh. Jadi itu bukan berbicara 1 hari, 2 hari, 1 tahun dan 5 tahun, tidak. Tapi itu selama-lamanya. Kok harus tetap di dalam Yesus. Keren sekali. Keren. Kalau satu lagi, karena gini aja, kalau kamu jalani kamu hidup setiap hari nih, setiap jangan sampai kamu kasih yang kayak tadi kakak bilang, kenapa harus tetap. Karena sedikit saja kau lewat, kau terpegang Yesus, kau sudah dapat tipu habis dengan iblis dia. Sudah dapat tipu, kupu overthinking, kupu apa? Khawatir kok pokoknya yang terbaik itu sekuasa kau itu berarti kau selepas, maksudnya kau tidak sadar kalau kau sedang tidak tetap dalam Yesus begitu. Betul. Makanya penting sekali. Betul. Jangan kasih celah kayak iblis. Dan dengan tetap makanya kita bisa berakar toh. Bisa berakar ya, seperti yang tadi pohon yang saya bilang gitu. Karena dia tetap stay di tanah itu ya, di tanah yang itu dia terus dipindah-pindah. Kok bayangkan kalau kita tanam pohon dan kayak mungkin setiap 1 hari kita pindahkan. Oke, saya pindahkan. Oh, tanah ini terbagus, saya pindahkan ke sini. Ya nggak bisa lah gitu. Jadi kok harus tetap stay di situ. Pohon yang yang tumbuh subur dengan ranting yang bagus, dia harus tetap stay di situ selama bertahun-tahun dah. Konsisten di situ sampai menghasilkan buah. Dan begitu juga dengan kita gitu. Walaupun kita tidak lihat akar di dalamnya, tapi prosesnya itu loh di dalamnya itu. Jadi saya yakin dan percaya bahwa anak-anak muda di luar sana, waktu kau berproses dengan Tuhan sedang buat kau punya iman akarnya iman itu lebih kuatnya semakin kuat lagi gitu. Jadi mungkin sekarang tidak kelihatan seperti pohon yang baru ditanam itu nggak kelihatan toh kalau dia akan mekar dan bagus sekali dan punya ranting yang kuat gitu. Tapi waktu dia tetap di dalam tanah, akar di dalam tanah, dia tetap berproses menjadi akar yang kuat dan dia akan tumbuh menjadi pohon yang lebih kuat. Dan itulah kita sebagai manusia seharusnya tetap stay di dalam Tuhan, tetap berakar di dalam Tuhan supaya kita tetap kuat di dalam Dia. Dan salah satu hal ada orang, kita melihat orang itu berakar di dalam Tuhan adalah dia mengucap syukur. Oh ya, betul. Itu bentuknya. Bentuk mengucap syukur gitu. Jadi menurut kau Put, apakah peraturan agama itu bisa menolong kau untuk tetap berakar di dalam Dia? Peraturan agama. Kalau peraturan agama itu sesuai dengan firman Tuhan dan sesuai dengan kasih karunia Tuhan yang tong terima, istilahnya biblikal ya, sesuai dengan firman Tuhan sekali, ya itu pasti akan membantu Kayola. Tetapi jika itu di luar dari kebenaran firman Tuhan, itu mungkin tidak menolong sih, malahan membuat takut. Karena kita tahu kalau yang dari Yesus itu damai. Itu pasti damai, pasti kita akan rasa dicintai. Betul. Gitu. Tapi kalau dari dunia akan menakut-nakutkan orang gitu. Kayak teror begitu. Betul. Gitu. Saya setuju sih kalau sesuatu yang saya tidak membenci agama, silakan. Saya sama sekali tidak tidak bilang saya benci agama dan semuanya, tidak. Cuma di sini garis bawahi adalah ada peraturan agama yang orang-orang tuh tidak sadar kalau ternyata waktu kita buat hal itu kita tuh kayak saya takut salah, makanya saya buat ini gitu. Waktu kita membuat itu kita hanya punya rasa takut, bukan rasa damai. Nah, waktu kau buat kebenaran yang betul-betul dari Yesus, kau tidak ada rasa tertuduh. Ya, betul. Tapi kalau kau buat hal-hal peraturan agama yang seperti saya takut nanti saya dapat ini lagi, gini-gini gitu. Itu sih bedanya kalau yang dari agama dan dari Yesus gitu. Jadinya macam kayak
Aku mau melakukan itu bukan karena aku takut, tetapi karena aku suka rela. Betul, dalam karena ada lubuk Yesus hati. gitu. Kayak misalnya saya bantu Kayola bukan karena terpaksa, Iya. tapi karena saya mengasihi Kayola, sama seperti itu mengasihi Yesus. Iya. Jadi ya kita mau melakukan itu dengan sukarela. Oke. Oke Put, kita lanjut ya. Ya. Ini ada pertanyaan lagi. Di antara semua kau punya kenalan, siapa yang kau pikir dia tuh paling mengucap syukur sekali ye? Terus siapa yang paling tidak mengucap syukur? Oke, Kak, sebelum tong masuk ke siapa yang saya mau bilang ini, ada firman yang bicara tentang hal ini, Kak. Oh, apa itu? Ada di Lukas pasal 17 ayat yang 11 sampai 18. Tapi saya akan, jadi saya kasih tahu dulu ya itu tentang apa. Jadi macam ada, waktu itu ada 10 orang kusta yang dong disembuhkan oleh Yesus. Nah, terus Yesus bilang, jadi Yesus suka sembuh dorang, baru dia bilang kasih tunjuk ke imam toh. Nah, dong semua sepi gini. Cuman Kak Yola, yang artinya dong sembuh ya, dong kasih tunjuk kalau oh ya saya sembuh nih ke imam-imam. Cuma satu orang aja yang kembali ke Yesus. Dari 9 itu? Dari 10. Dari 10 itu cuman satu orang. Betul, jadi 9-nya nih 9 kemana Kak? Itu lagi. Nah di ayat 15 itu bilang, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Jadi seorang kalah yang kembali. Itu perbandingan yang cukup terlihat sekali. Betul sekali Kayola. Baru Yesus juga ada bilang di ayat 18, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Baru dia bukan orang Yahudi lagi. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Komplit sekali sih di situ ya. Sudah dia bukan maksudnya Yahudi di situ, dia Samaria kah? Toh, tapi dia mau kembali dan memuliakan Allah dibandingkan 9 yang lain, begitu ya. Jadi sebenarnya ini kayak firman itu kan menegur tentang torang ya. Siapa saja yang membaca berarti firman itu berbicara ke orang, ke orang yang berbaca itu. Ini pun menegur saya sekali begitu, kayak terkadang tong mengalami banyak hal dalam tempuh kehidupan yang Tuhan sudah jawab, tapi sayangnya ada di antara orang yang lupa, macam sudah mungkin tenggelam di dalam Tuhan berkat itu, jadi lupa untuk kembali kasih mulia Tuhan begitu. Kenapa harus penting kasih mulia Tuhan? Supaya yang lain selamat toh, maksudnya Tuhan kayak begitu. Mungkin contoh di dalam sapu kehidupan, apakah ada orang seperti itu? Tadi pertanyaannya gimana? Ya toh. Mungkin untuk orang yang mengucap syukur, saya paling banyak lihat di sapu keluarga itu sapu mama dan bapak sih, gitu. Terutama mama, kayak mama itu dalam pasang surut kehidupan itu, pasang surut kehidupan kayak up and down, naik turunnya kehidupan itu, mama tetap teguh begitu, kekeh begitu, kayak tidak apa-apa. Saya akan tetap percaya Yesus apapun yang terjadi kepada saya gitu. Saya percaya bahwa akan selalu ada masa depan yang cerah yang Tuhan sediakan buat saya. Itu yang selalu saya lihat di mama, makanya saya ingat mama bilang kekhawatiran tidak akan menambah sehasta apapun gitu Kayola. Jadi tuh kayak itu yang saya pelajari dari Samace. Terus di komunitas rohani juga, kayak contohnya ada orang tua rohani, ada mama dan bapak rohani yang di dalam ada sebuah mama rohani, dia pernah dapat tabrak dari anjing kah kalau tidak salah atau bagaimana begitu. Pokoknya anjing gigit dia, baru dia jatuh, baru dia tangan, pergelangan tangan patah kah atau retak gitu kayak. Tapi Mace jalan baru masih senyum, baru bilang Tuhan baik. So kayak what? Tidak mungkin sekali itu kalau terjadi kisah. Ada tidak ada masa depan bagaimana? Mau tes baru. Biasanya kayak gitu toh. Tapi mama rohani ini dia kasih tunjuk kalau Tuhan itu baik. Begitu. Jadi dalam keadaan yang tidak baik dia tetap baik. Benar sekali, dan itu kayak satu ucap syukur dari dia di dalam ketidakmungkinan itu. Maksudnya di dalam apa ya? Gilanya keadaan itu tetap dia mengucap syukur, itu pengaruhnya besar sekali ke saya, kayak wow ada sesuatu yang beda nih.
akarnya siapa nih? Kayak gitu. Oh Yesus kayak gitu. iya. Itu sih kayak Wow. Menarik sekali tadi waktu Putri bilang tentang kisah dari 10 orang kusta itu ya, yang kembali hanya satu orang gitu. Jadi di situ kan Yesus sempat tanya lah, yang lain kemana? Gitu toh, yang lain kemana di situ. Jadi saya betul-betul di sini melihat kalau ternyata betul-betul yang Yesus lihat adalah ungkapan syukur kita, gitu. Ungkapan syukur kita, karena itu membuktikan betul-betul kalau ini tanda hubungan kok dengan Dia Sang Pencipta gitu, dengan Yesus itu sendiri gitu. Jadi ini bukan berbicara tentang kesembuhan saja gitu, semata-mata kayak sembuh secara fisik dan sebagainya, tidak gitu. Tapi sembuh yang dimaksud di sini betul-betul kok bebas dari kesalahan dan dosa dan sebagainya gitu. Itu lebih dari keadaan sembuh dari keadaan fisik, tapi fisik semuanya dan mental gitu. Kayak gitu, dan dia cuman pengen kopu hati, kopu hati untuk bersyukur. Betul. Yang Yesus pengen hanya kopu hati untuk bersyukur ke Dia gitu. Bukan tentang kayak kok harus balas budi lagi tentang apa yang dia buat, tidak. Dia nggak butuh itu. Dia butuh hatimu yang mengucap syukur ke Dia. Berarti kalau orang dengan pengertian, maksudnya ada orang dengan pengertian kalau oh ini hanya untuk balas budi, berarti itu dia belum sepenuhnya mengerti dan sepenuhnya mengerti tentang cinta Yesus itu toh. Ya, kita nggak bisa balas apapun yang Yesus buat. Iya, kan? betul. Apapun itu kita nggak bisa balas. Itu sebenarnya sesuatu yang kau harus buat karena kau sudah ada di dalam Dia. Bukan sesuatu yang kau harus balas, karena setiap apapun yang kita lakukan secara rohani itu tidak bisa membalas semua kebaikan Tuhan. Betul, kayak saya pikir tentang dorang yang sudah diampuni tapi masih tetap belum bisa mengampuni orang lain. Itu berarti mungkin mereka belum merasa sepenuhnya diampuni oleh Yesus. Ya betul sih. Waktu kau belum merasa sepenuhnya diampuni, ya bisa jadi kau tidak bisa mengampuni sepenuhnya ke orang lain. Kalau kita sudah merasa sepenuhnya dari Tuhan, kita juga bisa melepaskan itu ke orang lain juga. Berarti harus penuh nih. Ya harus penuh. Oke. Baik. Tentang orang yang kurang bersyukur. Orang yang kurang bersyukur. Ya mungkin saya masih belajar ya tentang hal itu, dan saya rasa juga banyak teman-teman yang belajar tentang itu. Tidak bisa judge yang lain juga. Iya betul. Dan ya mungkin harus belajar lebih banyak dan tinggal tetap dalam Tuhan. Baik, kayalah saya mau tanya dan teman-teman. Tapi saya mau bilang dulu ya, yang tadi tentang anjing tabrak orang itu adalah anjing serang orang. Oke. Jadi kayalah saya mau tanya, apa lawannya bersungut-sungut? Bersyukur. Apa lawannya mengeluh? Bersyukur. Apa lawannya memfitnah? Bersyukur Tuhan. Kepahitan hati teman-teman. Kakak dong. Di belakang dong. Kagak bersyukur. Tidak bersyukur. Kurang. Aduh. Bersyukur. Oh gitu ya kayalah. Terus yuk, kepahitan hati udah ya? Sudah tadi ya, bersyukur. Jadi itu semua lawannya apa? Hal-hal yang tidak baik ya. Hal-hal yang tidak baik, lawannya tetap bersyukur. Gitu. Waktu kita bersyukur berulang-ulang, jadi kau harus bersyukur sampai berulang kali, dan itu menjadi darah dan dagingnya kau. Jadi kayak gaya hidupnya kau. Jadi kayak natural sekali. Sakit hati, kebiasaan jadinya. Betul. Jadi kebiasaan kau gaya punya hidup. Ya pokoknya gaya hidup lah, apapun yang terjadi dalam kau punya hidup gitu. Karena itu akan membuat kau semakin bertumbuh di dalam Yesus gitu. Kau bersyukur, kau bertumbuh di dalam Yesus gitu. Jadi jangan pernah stop belajar untuk bersyukur gitu. Terhadap jalan keluar atau apapun itu, bersyukur. Even keadaannya tidak sempurna, kita harus tetap bersyukur gitu. Jadi syukur pertama adalah saya belajar dalam saya punya hidup untuk syukur pertama adalah keselamatan. Syukur kedua adalah nafas kehidupan. Syukur ketiga adalah keluarga, entah itu keluarga jasmani atau rohani, dan ya ada banyak hal lagi. Tetapi selalu ingat kalau syukur yang pertama adalah keselamatan. Syukur yang kedua adalah nafas hidup, karena ini betul-betul keselamatan dan nafas kehidupan bukan kita yang punya gitu, hanya Dia, Yesus Kristus yang punya gitu. Jadi kita semua harus belajar untuk bersyukur gitu. Ada pertumbuhan dalam mengucap syukur. Begitu ya Kak. Oke Put. Kak. Ini pertanyaan terakhir yang kita mau bahas.
Menurutku bagaimana bersyukur ke Tuhan adalah sebuah peperangan rohani. Bersyukur ke Tuhan adalah peperangan rohani. Oke, mungkin ada satu kebenaran yang saya mau bagi. Oke. Yang berbicara tentang hal ini ada di Roma 1:21. Saya akan baca. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Jadi, kenapa ini jadi peperangan rohani? Karena terkadang orang kan di dalam dongpu kehidupan, dengan mulut mereka bisa kayak memuliakan Allah, bisa bilang terima kasih yang kayak tadi Kayola bilang toh. Tapi belum tentu dong hati mengimani itu, hidup di dalam pengucap syukuran itu. Dan namanya perang itu berarti ada senjata dong, ya toh Kayola. Jadi ucap syukur itu sebagai senjata untuk melawan iblis. Kayak tadi waktu saya tanya Kayola toh, apa lawannya bersungut-sungut, lawannya mengeluh, memfitnah, kepahitan hati. Kayola bilang semua mengucap syukur. Gitu. Jadi waktu kitong mengucap syukur, kitong membungkam iblis atau kayak lawan dia gitu, kayak terakasi dia celah untuk menang gitu. Karena ketika tong sudah mulai ada penyesalan di dalam tong punya hati, itu tandanya tong sudah tidak berakar di dalam Yesus. Bukan tidak berakar sih, kayak lupa kalau kau berakar di dalam Yesus begitu. Jadi kan kita bicara tentang ucap syukur sebagai bukti atau tanda hubungan tongpu hubungan dengan Tuhan begitu toh, Sang Pencipta toh. Jadi ya itu persenjataannya adalah mengucap syukur. Kenapa? Karena mengucap syukur itu kayak, saya jadi ingat waktu Yesus di atas gunung 5 roti 2 ikan. Dia pegang 5 roti dan 2 ikan, yang masih 5 roti dan 2 ikan itu, tapi dia menengadah ke atas baru dia mengucap syukur. Begitu, yang tandanya barang belum jadi tapi dia semua mengucap syukur. Artinya kayak belum ada perubahan, kok situasi belum berubah, tapi kok sudah mengecap duluan Tuhan punya kebaikan yang akan terjadi di situ. Jadi itu kayak kok mengimani hal itu, jadi kok punya overthinking dan segala macam itu kayak kok tinjaukan jauh begitu. Kayak tidak bisa mengucap syukur kayak overthinking, mengucap syukur gitu. Karena aku puakar Yesus dan kau tahu bahwa Yesus sudah menang. Begitu di situ. Wow. Saya setuju sekali dengan apa yang tadi Putri bilang. Ini bukan hal yang ringan ya. Ini suatu hal yang besar sekali gitu. Jadi hati yang bersyukur bukanlah sesuatu yang kayak langsung lahir begitu saja, tidak kayak gitu kan. Atau warisan yang kita dapat dari orang tua gitu kan, kayak waktu seorang anak lahir, oh ya setiap anak lahir dan dia akan dapat warisan begini. Bukan, mengucap syukur ini adalah sesuatu yang kau harus latih gitu kan, kau harus bangun itu. Dan kadang sesuatu yang kau harus latih itu bukan saat kau lagi bahagia, tidak, tetapi waktu kau dalam keadaan yang susah dan kau latih, kau punya sikap bersyukur itu gitu. Sesuatu yang kau tidak mengerti tetapi kau mau mengucap syukur. Sesuatu yang kau lihat seperti tidak ada hasilnya tapi kau mau mengucap syukur gitu. Jadi memang mengucap syukur ini sesuatu yang kau harus latih berulang kali. Makanya harus jadi gaya hidup gitu dengan prakteknya itu. Karena iblis lebih berusaha untuk menghambat pikiran positif gitu. Betul. Ya. Dan waktu kita mengucap syukur, kita melihat Tuhan. Dan waktu kita mengucap syukur, kita pukul iblis. Kita pukul iblis dengan ucapan syukur kita ke Tuhan gitu. Karena ya iblis pasti akan berusaha untuk, sudah aku capek, terus apa yang kau mau syukuri dengan hal yang se-stres ini, yang se-frustasi ini, yang menyebabkan ini, untuk apa mau syukuri gitu. Betul sekali. Jadi ketika tong terstak itu kayak terjebak dengan hal itu. Kadang tuh ini sesuai dengan pengalaman pribadi. Jadi macam kayak sutra ada solusi nih tuh. Itu kayak ada suara yang bilangin, baru sekarang kok bagaimana? Ada jalan keluar. Kayak iblis bikin gitu. Terus kayak aduh bagaimana ini? Tapi saya lihat firman, Tuhan bilang masa depan sungguh ada, langsung kayak
saya percaya Firman bilang masa depan ada. Jadi tidak saya kecap kalau Tuhan sedang bekerja sekarang walaupun saya terlihat kayak begitu. Jadi kayak itu menguatkan hati sekali. Yang kayak kakak bilang melatih. Kau tidak akan pernah bisa alami itu sebelum kau coba. Jadi coba untuk ucap syukur. Gitu kayak. Oke Putri, tadi kita sudah diskusi ya. Sangat-sangat saya belajar banyak sekali dari kita punya diskusi tadi. Dan saya harap juga anak-anak muda di luar sana atau siapapun yang dengar kita punya podcast, lihat ini bisa ya banyak belajar juga ya gitu. Betul. Sudah diskusi banyak, sekarang mungkin ada kesimpulan yang Putri mau share ke teman-teman di luar sana gitu. Oke, mungkin kalau dari saya, untuk teman-teman yang kamu overthinking setiap hari nih ya, sama bilang coba untuk mengucap syukur. Di saat ini toh overthinking sudah datang mau dekat-dekat begini langsung kayak tidak Tuhan, saya percaya Tuhan, terima kasih untuk kesusahan ini gitu. Coba untuk mengucap syukur, karena mengucap syukur itu senjata yang paling ampuh untuk lawan kopu overthinking itu. Begitu, itu saya spesifiknya mau bicara untuk teman-teman yang overthinking. Begitu Kayola, kalau dari saya. Lawan itu dengan ucap syukur. Oke, gimana dengan Kak Kayola? Sama ulangi lagi kalimat yang tadi saya bilang sih di akhir pertanyaan yang terakhir tadi tentang pukul iblis dengan ucapan syukurmu. Dan yang kedua adalah belajar bersyukur walaupun tidak sempurna. Tidak sempurna seperti apa sih? Kepahitan, bersyukur. Sedih, bersyukur. Sakit hati, bersyukur. Patah hati, bersyukur. Memang lagi buat orang-orang di luar sana yang dengar podcast ini bukan hanya sekedar teori saja atau kayak jago bicara dan sebagainya, tidak, tapi betul-betul kita belajar bersyukur dalam ketidakmampuan kita, ketidaksempurnaannya kita gitu. Kita belajar untuk mengucap syukur gitu, dan kita sudah belajar itu dan kita mau share ke teman-teman gitu untuk harus belajar mengucap syukur dalam segala keadaan. Saya baru ingat Tesalonika pasal 5 bicara mengucap syukur dalam segala hal. Oke. Baik, jadi itu teman-teman kita punya diskusi dan materi pertanyaan. Wah, teman-teman saya belajar banyak sekali tentang podcast hari ini ya. Kali ini jadi untuk teman-teman semua yang selalu setia menonton podcast ini, terima kasih sekali lagi, terima kasih. Dan jangan lupa untuk share kita punya podcast ini kemana Put? Kau punya keluarga, kau punya teman-teman, kau punya musuh, ke siapa saja yang kau rasa Tuhan sentuh kau hati untuk bagi kebenaran ini, begitu. Karena Tuhan akan bekerja lewat apa yang dong dengar. Karena di podcast ini ada kebenaran dan tong berusaha untuk bawa apa yang Tuhan mau sampaikan ke kamu semua, begitu. Karena kamu berhak untuk tahu kalau ada jalan dan itu hanya di dalam Tuhan, gitu. Betul. Jadi jangan simpan kebenaran ini sendiri, tetapi share ke semua orang. Ada di YouTube, di Instagram, di TikTok, di Spotify, apalagi ya. Pokoknya kau punya sosial media yang ada lah. Dan ya pastinya tong sangat mengucap syukur untuk teman-teman yang selalu setia like, komen, dan nonton. Jadi sampai jumpa lagi di kita punya Pondok Podcast.